Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Agil Dwi Alputra dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Muarobungo. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai apa itu PHP dan bagaimana cara penulisan kode bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu post dan get pada bahasa pemrograman PHP, dan juga bagaimana sih cara penulisan kode bahasa pemrogramannya. Nah, simak videonya ya. Post dan get adalah dua metode yang digunakan untuk mengirimkan data di web, khususnya melalui formulir HTML. Fungsi dari metode post adalah yang pertama, digunakan untuk mengirimkan data ke server untuk membuat atau memperbarui data. Yang kedua, data post dikirimkan melalui body request sehingga tidak terlihat di URL. Yang ketiga, digunakan untuk mengirimkan data dari formulir HTML. Selanjutnya, untuk keuntungan dari metode post sendiri adalah lebih aman karena data tidak terlihat di URL dan tidak tersimpan dalam riwayat browser. Selain keuntungan, ada juga kelemahan dari metode post, yaitu lebih rumit untuk diimplementasikan, tidak dapat di-bookmark atau disimpan dalam riwayat browser. Sedangkan fungsi dari metode get adalah yang pertama, digunakan untuk mengambil data dari server. Yang kedua, data yang dikirimkan melalui get terlihat di URL. Yang ketiga, parameter get ditambahkan ke URL dengan tanda tanya. Dan ampersand seperti ini, tanda ampersand untuk memisahkan parameter. Selanjutnya, keuntungan dari metode get sendiri adalah lebih sederhana, dapat disimpan dalam riwayat browser dan dapat di-bookmark. Selain keuntungan dari metode get, ada juga kelemahannya, yaitu tidak cocok untuk data yang sensitif atau data dengan ukuran besar karena data ditampilkan di URL. Contoh dari variabel post seperti ini dan contoh variabel dari get seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penulisan kode pemrograman PHP yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode post. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Sublime sebagai tempat penulisan kode pemrogramannya. Untuk itu, simak videonya ya. Langsung saja, langkah pertama yaitu silakan teman-teman aktifkan SAM-nya terlebih dahulu. Silakan dibuka aplikasi SAM-nya. Nah, lalu tekan menu Start pada Apache. Setelah itu, silakan teman-teman buka aplikasi Sublime-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Sublime-nya. Sebelum kita menulis kode pemrograman, silakan teman-teman buat folder yang berisi file-file pemrograman PHP. Di mana foldernya itu diletakkan di dalam file SAM. Di sini file SAM saya berada di data C. Ini dia file SAM-nya. Lalu untuk folder berisi file-filenya itu di dalam folder htdocs. Nah, disinilah tempat kita membuat foldernya. Silakan teman-teman buat foldernya. Untuk nama foldernya itu bebas dari teman-teman. Di sini saya membuat nama foldernya itu yaitu belajar 1. Setelah itu, silakan teman-teman tarik folder yang sudah dibuat tadi ke dalam aplikasi Sublime-nya. Seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman tekan folder yang tadi ini. Folder yang sudah ditarik tadi, lalu klik kanan, klik New File. Sebelum itu, silakan teman-teman save terlebih dahulu atau tekan Ctrl S untuk menyimpannya. Nah, silakan di sini teman-teman buat nama filenya. Di sini saya akan membuat nama filenya itu post.php atau post.php. Ingat, setiap nama akhiran file harus diakhiri dengan .php. Silakan disimpan. Nah, baru kita bisa membuat kode-kodenya di tampilan ini. Untuk langkah pertamanya, silakan teman-teman ketikkan HTML tab. Nah, langsung jadi kode dasar dari HTML-nya.
Pada bagian judul, silakan teman-teman isi judul pelajaran kita hari ini. Nah, kebetulan kita di sini menggunakan metode POS, di mana saya akan membuat contoh kode dari metode POS yaitu untuk form login. Maka dari itu, silakan teman-teman buat judulnya yaitu form POS titik 2 login. Nah, setelah itu, untuk kode PHP dengan metode POS-nya itu dibuat di dalam tag body. Nah, seperti ini. Di bawah tag body atau di dalam tag body ini. Nah, untuk pengisian pertama, silakan teman-teman ketikkan H2. H2. H2 ini atau tag H2 ini berfungsi untuk membuat judul ya. Dimana kita pertama kali itu harus membuat judul lebih dahulu. Nah, di sini judul pelajaran kita tadi adalah form login. Maka silakan teman-teman buat lagi untuk judulnya form login. Kita buat di dalam kurungnya POS. Karena sekarang kita menggunakan metode POS. Setelah itu silakan teman-teman tutup tagnya. Nah, seperti ini. Harus menggunakan garis miring dulu, baru H2. Setelah itu silakan teman-teman enterkan, lalu ketikkan lagi yaitu tag formnya lagi kita buat ya, tag formnya. Atau buat tanda kecil, lebih kecil, seperti itu. Seperti tampilan layar. Setelah itu ketikkan form method sama dengan petik 2 POS. Setelah itu di sampingnya action sama dengan petik 2. Nah, petik 2-nya 2 kali, itu biarkan saja kosong ya. Setelah itu silakan ditutup dengan menggunakan tanda lebih besar dari. Selanjutnya silakan teman-teman enterkan lagi. Nah, di bawahnya silakan teman-teman buat yaitu tag label seperti tampilan layar. Tag label spasi for sama dengan petik 2 username. Lalu di sampingnya dulu dengan menggunakan tanda lebih besar, di luarnya silakan teman-teman ketikkan lalu titik 2, lalu tutup tag labelnya sama kayak tadi menggunakan garis miring seperti ini. Nah, silakan dienterkan lagi inputannya lagi. Dan buat tag inputannya input sama input type sama dengan petik 2 text. Setelah itu di sampingnya name sama dengan petik 2. Di dalam petik 2 ketikkan username. Setelah itu di sampingnya ketik ID sama dengan username. Baru di sampingnya lagi ketikkan required. Required. Tutup tag inputannya, lalu ketikkan tag BR sebanyak 2 kali. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan satu-satu mengenai fungsi dari kode yang sudah kita buat tadi. Yang pertama ini ada yang tadi form. Form di sini fungsinya itu membuat form HTML. Setelah itu ada method sama dengan POS setelah form. Nah, di sini fungsinya yaitu data akan dikirim ke server menggunakan metode POS atau tidak terlihat oleh di URL. Setelah itu action petik 2 itu fungsi artinya yaitu form akan dikirim ke halaman ini sendiri atau biasa disebut dengan self submitting. Nah, di bawahnya ada label for. Di sini ada label for. Nah, label for sama dengan username di sini yaitu label untuk input username nantinya karena kita membuat form login kan pakai username dan password. Nah, yang pertama kita buat username terlebih dahulu. Nah, setelah itu input type-nya yang di bawah label for ini kan ada input type. Nah, input type sama dengan teks ini artinya adalah inputan teks untuk username tadi. Nah, setelah itu
Ada name sama dengan username. Nah, name sama dengan username di sini adalah nama dari input digunakan sebagai kunci saat mengakses nilai di PHP. Setelah itu ada lagi ID username-nya. Nah, ID username di sini adalah ID untuk mengaitkan label dengan input. Setelah itu ada required. Nah, required di sini fungsinya wajib diisi atau form tidak bisa disubmit jika kosong. Setelah itu ada tag BR sebanyak 2 kali. Nah, fungsi dari tag BR ini adalah sebagai line break agar jarak antar elemen itu terlihat. Selanjutnya kita akan membuat passwordnya lagi nih, kode passwordnya lagi. Silakan teman-teman enterkan. Di sini sama seperti pembuatan username. Silakan teman-teman ketikkan yang pertama itu tag labelnya. Tag label for sama dengan password. Di sampingnya silakan teman-teman ketikkan penutupnya dulu, penutup dari tag labelnya, lalu di luarnya ketikkan password titik 2. Nah, baru tutup tag labelnya. Sama seperti yang tadi. Setelah itu silakan teman-teman enterkan, lalu buat inputan dari passwordnya lagi. Silakan teman-teman buat tag inputannya, input type sama dengan password, petik 2 sama dengan password. Selanjutnya teman-teman ketikkan name sama dengan password, petik 2 sama dengan password. Nah, selanjutnya teman-teman buat ID sama dengan petik 2 password. Setelah itu di sampingnya lagi ketikkan required. Required, tutup tag inputannya, lalu buat tag BR sebanyak 2 kali. Nah, untuk fungsi kode-kode dari penggunaan password ini sama dengan penggunaan username tadi. Tetapi, untuk password itu type-nya sama dengan password. Sedangkan untuk username type-nya sama dengan teks. Kenapa type antara password dengan type dengan username itu berbeda? Karena type sama dengan password di sini yaitu menyembunyikan karakter yang diketik. Tapi artinya sama-sama wajib diisi. Ya, itu saja pembedanya. Karena password ini bersifat pribadi kan, bersifat rahasia. Makanya untuk disembunyikan password ini. Dan fungsi yang lain seperti name password, ID password, required, BR itu sama halnya dengan fungsi dari kita membuat kode username tadi. Selanjutnya silakan teman-teman enterkan lagi di akhir tag BR yang kedua. Enterkan lagi, kita beri spasi supaya rapi ya kode-kode kita. Selanjutnya kita akan membuat tag inputan submit-nya lagi. Nah, silakan teman-teman ketikkan tag inputnya, input type sama dengan petik 2 di dalam petik 2 submit. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu di sampingnya ketikkan value sama dengan petik 2 login. Nah, silakan ditutup tag inputannya. Lalu di bawahnya tutup tag formnya tadi karena kita membuat form kan yang pertama, silakan ditutup formnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan kita tadi sudah membuat input type sama dengan submit value login. Input type submit ini kita membuat untuk supaya username dan password kita bisa terkirim ya. Setelah itu untuk value sama dengan login di sini yaitu berfungsi sebagai teks yang muncul pada tombol. Ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan membuat kode-kode PHP dengan menggunakan yang pertama yaitu metode post. Oke, langkah pertamanya yaitu silakan teman-teman enterkan pada akhir tutup form. Silakan dienterkan seperti ini. Lalu ketikkan PHP tab. Nah, langsung jadi sintak dasar dari PHP-nya. Selanjutnya silakan teman-teman enter lagi. Kasih spasi sejajar dengan huruf P atau bebas mau bagaimana sejajarnya yang di bawahnya itu kode untuk di bawahnya. Selanjutnya silahkan teman-teman ketikkan yaitu if dalam kurung tanda dolar garis bawah
server. Nah, tulisan servernya dalam huruf kapital atau huruf besar semua. Lalu silakan buat tanda kurung kotak seperti tampilan layar. Lalu berikan petik 2 di dalam tanda kotak itu. Tuliskan request underscore atau garis bawah method. Nah, tulisan atau huruf dari request underscore method ini harus menggunakan huruf kapital semua. Selanjutnya, di penutup dari tanda kurung kotak ini buat sama dengan sebanyak 2 kali. Lalu kasih spasi, berikan petik 2, lalu ketikkan pos. Kata pos harus juga menggunakan huruf kapital atau huruf besar semua. Setelah penutup kurung, buat kurung kurawa setelah itu. Lalu tekan enter. Nah, di bawahnya ketikkan yaitu tanda dolar username. Username-nya dengan tulisan huruf kecil saja. Nah, disinilah kita akan membuat variabel username dan passwordnya. Buat yang pertama yaitu variabel username. Yang pertama mau buat dulu tanda dolar, baru ketikkan username. Lalu spasi sama dengan spasi HTML special charts. HTML special charts, ketikkan dengan tulisan huruf kecil semua. Lalu buat tanda kurung lagi, buka kurung, dan di dalamnya ketikkan tanda dolar, garis bawah, pos, dalam tulisan huruf kapital semua posnya. Lalu, buat lagi tanda kurung kotak. Nah, di dalamnya beri tanda petik 1, ingat petik 1. Lalu ketikkan yaitu username. Nah, selanjutnya diakhiri pada tanda kurung, tutup kurung ini, titik koma. Selanjutnya di bawahnya, buat lagi tanda dolar atau kita akan membuat variabel yang kedua yaitu password. Buat variabel password lalu sama dengan, lalu spasi lagi. Nah, di sini ketikkan yaitu HTML special charts juga, sama seperti variabel username tadi. Lalu buka kurung, buat lagi tanda dolar, lalu garis bawah, ketikkan post dalam tulisan besar juga, sama seperti yang di atas. Sama yang seperti username tadi. Lalu buat lagi tanda kurung kotak. Nah, di dalamnya berikan juga petik 1. Nah, di dalam petik 1 ini ketikkan yaitu password, karena kita kedua yaitu membuat variabel password. Lalu akhiri dengan tanda titik koma pada akhir kurung ini, penutup kurung. Nah, jangan lupa setelah tanda titik koma itu, tutup kurung kurawanya, karena kita ada pembuka kurung kurawa, harus ada penutup kurung kurawanya. Di sini saya ketika membuka kurung kurawa itu langsung otomatis ada penutupnya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan satu-satu mengenai kode-kode PHP yang barusan kita buat ini. Nah, untuk kode if dalam kurung underscore server tutup. Nah, untuk kode if tanda dolar garis bawah server request garis bawah method sama dengan post di sini, fungsinya adalah untuk mengecek apakah form dikirim dengan menggunakan metode post. Nah, untuk kode if tanda dolar garis bawah server request underscore atau garis bawah method sama dengan post di sini, fungsinya adalah untuk mengecek apakah form dikirim dengan metode post.
Selanjutnya di bawahnya ada tanda dolar username. Nah, tanda dolar username ini maksudnya adalah variabel username. Lalu sama dengan ada HTML special charge. Nah, HTML special charge ini fungsinya atau kegunaannya adalah untuk menghindari karakter spesial seperti tanda lebih kecil, tanda lebih besar, ataupun petik 2. Lalu di sampingnya ada tanda dolar lalu di sampingnya ada buka kurung, tanda dolar, underscore atau garis bawah post username. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengambil nilai input username. Selanjutnya di bawahnya ada tanda dolar password sama seperti tanda dolar username, yaitu di sini di bawahnya adalah variabel dari password. Lalu sama dengan di sini ada HTML special charge. Jadi HTML special charge ini sama juga kegunaannya dengan variabel username, yaitu gunanya adalah untuk menghindari karakter spesial tadi. Lalu di sampingnya ada dalam kurung itu dalam kurung yaitu lalu di sampingnya ada dalam kurung tanda dolar underscore atau garis bawah post password. Nah, di sini sama juga fungsinya yang di atas tadi, yaitu untuk yang di bawahnya ini untuk password ini adalah untuk mengambil nilai input password. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita buat lagi kode-kode PHP-nya untuk menampilkan tampilan username dan passwordnya, yaitu silakan teman-teman tekan enter pada akhiran tanda titik koma, enter lagi, berikan spasi, lalu di sini teman-teman ketikkan echo spasi petik 2, buat tag H3-nya. Jadi tag H3 sama H2 itu sama halnya fungsinya, yaitu untuk membuat judul atau memberikan judul. Di sini kita buat judulnya yaitu hasil input titik 2. Lalu tutup tag H3-nya. Seperti tampilan layar ini. Lalu di akhir tanda petik 2, teman-teman buat tanda titik koma. Lalu silakan di enter lagi, buat echo lagi. Silakan teman-teman ketikkan dalam petik 2 ini, di dalam petik 2 ini username titik 2 spasi dalam petiknya ya. Lalu kasih spasi lagi setelah tanda petik 2, kasih tanda titik spasi lagi buat variabel username-nya tadi, karena kita akan menampilkan variabel username-nya. Lalu spasi lagi, tanda titik, lalu spasi lagi, lalu buat tag BR-nya. Jangan lupa buat petik 2-nya dulu. Lalu buat tag BR-nya di dalam petik 2, lalu diakhiri dengan tanda titik koma. Selanjutnya di bawahnya kita akan buat echo lagi untuk menampilkan password-nya. Password. Ketikkan password, titik 2, spasi, lalu spasi, titik, ketikkan variabel password-nya, lalu akhiri dengan tanda titik koma. Nah, ingat, setelah kode-kode kita dibuat, jangan lupa akhiri dengan tanda tutup kurung kurawanya, karena kita tadi ada pembuka kurung kurawanya, jangan lupa ada penutupnya setelah password titik koma ini. Sebelum itu saya jelaskan dulu kode-kode yang barusan saya buat tadi. Nah, untuk kode echo ini berfungsi yaitu digunakan untuk menampilkan teks di halaman web nanti, ya. Yang dimana sudah saya jelaskan tadi bahwa tampilan-tampilan kode-kode ini akan tampil pada halaman web. Selanjutnya untuk tag BR ini, nah BR ini nih kan sudah ada tadi sebelum kode sebelumnya. Itu fungsinya untuk memberi line atau baris baru supaya terlihat rapi kode-kode kita ini. Oke, langkah selanjutnya silakan teman-teman save terlebih dahulu atau tekan Ctrl S, lalu kita pergi ke browser sekarang ya. Di sini saya menggunakan Firefox. Jika teman-teman ada Firefox-nya, silakan dibuka atau bisa dengan menggunakan browser yang lainnya. Lalu di pencarian silakan teman-teman ketikkan localhost garis miring nama folder. Nah, nama folder kita tadi atau nama folder saya adalah belajar1. Lalu garis miring nama file. Setelah nama folder buat nama filenya lagi.
Di sini nama file saya adalah post.php. Lalu silakan teman-teman enterkan apakah kode-kode yang sudah kita buat tadi berhasil pada tampilan halaman web. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan pada tampilan ini bahwa kode-kode yang sudah saya buat sudah tampil pada halaman web. Di sini menampilkan form login dengan menggunakan metode post. Di sini ada username, ada password, terus ada submit atau loginnya. Selanjutnya kita tes lagi apakah kita bisa menginput username dan password yang sudah kita buat tadi atau kode-kode username dan password yang sudah kita buat tadi. Silakan kita coba. Di sini saya buat username-nya dengan menggunakan nama saya sendiri atau teman-teman bisa buat username-nya dengan menggunakan nama teman-teman sendiri. Lalu untuk password silakan teman-teman bebas. Ingat, hindari penggunaan karakter spesial tadi. Nah, di sini password saya yang simple saja yaitu angka 1, 2, dan 3. Lalu silakan teman-teman tekan login atau submit-nya. Apakah berhasil? Apakah tampil nanti hasil inputan kita? Silakan ditekan login-nya lagi. Nah, teman-teman bisa lihat tampilan saya atau tampilan teman-teman sudah berhasil. Di sini sudah menampilkan bahwa hasil input username yang sudah saya ketik tadi adalah Agil, atau tadi teman-teman yang sudah teman-teman ketikkan tadi username-nya nama teman-teman, lalu di bawahnya password yang sudah kita ketikkan tadi. Artinya kode-kode PHP menggunakan metode post yang sudah kita buat tadi berhasil. Oke, selanjutnya kita yang kedua yaitu membuat kode PHP dengan metode get. Untuk langkah pertamanya, silakan teman-teman kembali ke aplikasi Sublime-nya, lalu tekan atau klik folder kita tadi. Di sini folder saya tadi adalah belajar 1, silakan diklik, lalu klik kanan, lalu new file. Kita buat file baru lagi di dalam satu folder tadi. Silakan di sini teman-teman save terlebih dahulu atau tekan Ctrl S, lalu buat nama filenya. Di sini nama filenya saya buat get.php atau get.php. Karena sekarang kita yang kedua itu menggunakan metode get. Nah, jangan lupa harus diakhiri dengan tanda titik php atau .php. Lalu silakan teman-teman simpan. Nah, barulah kita bisa membuat kode-kode PHP dengan menggunakan metode get. Untuk langkah pertamanya sama seperti halnya membuat kode post, yaitu ketikkan HTML terlebih dahulu lalu tab, langsung jadi. Nah, pada bagian title silakan teman-teman ketikkan form get. Karena sekarang kita menggunakan metode get. Lalu kode-kode selanjutnya silakan teman-teman buat lagi di dalam tag body, sama halnya pada metode post tadi. Buat kode-kode selanjutnya di dalam tag body ini. Lalu ketikkan juga H2. Sama tadi seperti halnya metode post. Buat tag H2 untuk membuat judul. Lalu di sini ketikkan formulir metode get. Lalu tutup tag H2-nya. Sama seperti tadi, cara tadi ya. Selanjutnya silakan teman-teman enterkan. Lalu di bawahnya ketikkan tag form. Lalu spasi method sama dengan petik 2, lalu di dalam petik 2 ini ketikkan get, karena sekarang kita menggunakan metode get. Lalu di samping petik 2-nya spasi action sama dengan petik 2, 2 kali petik 2-nya ya. Lalu tutup tag form-nya. Nah, setelah itu silakan teman-teman enterkan lagi. Di bawahnya silakan teman-teman ketikkan tag labelnya lagi. Label for sama dengan petik 2 nama. Lalu tutup tag labelnya. Di luarnya ketikkan nama. Titik 2. Lalu tutup tag labelnya. Sama seperti cara yang tadi, yaitu pembuka tag label, ada penutup tag labelnya.
Selanjutnya silakan tekan enter. Nah, di bawahnya ketikkan tag inputnya lagi. Input type sama dengan petik 2 teks. Di dalam petik 2 itu ketikkan teks, lalu spasi name sama dengan petik 2 yaitu nama. Lalu setelah tanda tutup petik 2-nya, silakan di spasi, lalu ketikkan ID sama dengan petik 2 nama. Sebelah petik 2 lagi, spasi, ketikkan required. Tutup tag inputannya, lalu buat tag BR-nya sebanyak 2 kali sama seperti pembuatan metode POST-nya. Oke, untuk fungsi dari masing-masing kode ini sama halnya dengan fungsi dari metode POST tadi. Di sini yang membedakannya adalah untuk form metodenya di sini sama dengan get, sedangkan pada POST tadi form metodenya sama dengan adalah POST. Kalau yang kedua adalah kita menggunakan metode get, makanya ditulis form method sama dengan get. Nah, di bawahnya ada label for nama. Nah, jadi fungsi dari label for nama ini adalah label untuk inputan nama, nanti terhubung ke ID nama. Selanjutnya di bawahnya ada input type text. Jadi fungsi dari input type text ini adalah inputan untuk teks atau nama penggunanya nanti. Setelah itu ada name sama dengan nama, ini adalah nama yang akan kita gunakan untuk mengambil data di PHP. Selanjutnya ada ID nama. Nah, ID nama ini adalah ID untuk menghubungkan dengan label tadi, yang label for nama tadi. Selanjutnya ada required. Nah, di mana fungsinya yaitu bahwa inputan wajib diisi. Jika tidak, form tidak bisa dikirim. Nah, setelah required ada tag BR 2 kali, sama halnya fungsinya dengan metode POST, yaitu untuk baris baru, memberikan jarak antar elemen. Nah, langkah selanjutnya silakan teman-teman enterkan pada akhir tag BR yang kedua ini. Lalu di sini kita akan membuat umur lagi, karena saya di sini akan mempraktikkan cara membuat formulir nama dan umur. Silakan teman-teman ikuti cara saya, yaitu di sini buat tag label lagi untuk umur. Label for sama dengan petik 2 umur. Lalu tutup tagnya, ketikkan di luarnya yaitu umur. Titik 2, tutup tag labelnya. Lalu selanjutnya silakan teman-teman enter di akhir penutup tag labelnya. Di bawahnya kita buat inputan untuk umurnya lagi. Input type sama dengan petik 2 number. Lalu di samping number itu ada name sama dengan petik 2 umur. Lalu di sampingnya lagi ada ID sama dengan petik 2 umur. Di sampingnya lagi ketikkan required. Lalu jangan lupa tutup tag inputannya. Lalu di sampingnya buat tag BR sebanyak 2 kali. Nah, fungsi kode untuk pemrograman umur ini sama dengan fungsi kode dari pemrograman nama. Yang membedakannya saja hanya di bagian input type-nya. Di sini input type dari nama adalah berupa teks, sedangkan pada bagian umur input type-nya sama dengan number. Kenapa number? Karena umur ini berisi atau memuat angka-angka. Setelah itu silakan teman-teman enterkan lagi pada akhir tag BR yang kedua pada inputan umur. Pada inputan umur, nah, silakan di bawahnya teman-teman ketikkan input spasi type sama dengan petik 2 submit. Lalu di spasi
Di sampingnya ada value sama dengan petik 2 kirim. Jangan lupa tutup tag inputannya tanda lebih besar ya. Nah, jadi input type submit value kirim ini sama dengan metode post tadi. Hanya saja untuk metode post itu kita menggunakan value-nya login. Sedangkan value pada metode get kita menggunakan kirim. Untuk fungsinya ini sama-sama. Sama dengan halnya dengan metode post. Yaitu untuk mengirimkan data atau inputan yang sudah kita isi tadi. Misalnya nama, umur, nanti akan terkirim ketika kita pencet atau kita klik submit nantinya. Nah, jangan lupa teman-teman tutup tag formnya. Di bawah ini kita tutup tag formnya lagi ya. Tanda lebih kecil, garis miring. Nah, nanti dia akan otomatis ketika kita mengetik tanda lebih kecil, garis miring langsung jadi tutup formnya secara otomatis. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat kode PHP dengan menggunakan metode yang kedua yaitu get. Silakan teman-teman langsung saja tekan enter pada tutup tag form ini, lalu ketikkan PHP tab. Nah, dia langsung jadi sintak dasar dari PHP-nya secara otomatis. Setelah itu, silakan teman-teman enter, lalu berikan spasi. Buat kodenya di bawah kata P yang barisan terakhir. Nah, di sini teman-teman ketikkan if dalam kurung iset. If dalam kurung iset, lalu buka kurung lagi. Nah, di sini ketikkan tanda dolar garis bawah get. Ingat, tulisan get-nya harus menggunakan huruf kapital semua. Setelah itu, buat kurung kotak seperti tampilan layar. Lalu di dalamnya, silakan teman-teman berikan petik 1. Di dalam petik 1 ini ketikkan nama. Setelah itu, di luar tutup kurung yang pertama, silakan teman-teman berikan spasi, lalu buat simbol dan seperti tampilan layar ini sebanyak 2 kali. Setelah itu, teman-teman ketikkan lagi iset, buka kurung, di dalamnya ketikkan lagi tanda dolar, garis bawah, get dengan huruf kapital semua. Lalu buat lagi kurung kotak seperti tampilan layar, berikan petik 1 di dalamnya, lalu di dalam petik 1 ketikkan umur. Setelah itu, di akhir penutup kurung yang terakhir ini, buat tanda kurung kurawa, lalu enter. Nah, di bawah ini silakan teman-teman ketikkan variabel atau tanda dolar nama. Ingat, tanda dolar ini adalah pembuatan variabel. Jadi kita membuat variabel nama terlebih dahulu. Variabel nama sama dengan HTML special chars. Selanjutnya, buka kurung. Lalu di dalam kurung ini ketikkan yaitu tanda dolar, garis bawah, get dengan huruf kapital semua. Lalu buka kurung kotak. Dan di dalam buka kurung kotak ini berikan petik 1. Nah, di dalam petik 1 ketikkan nama. Lalu di akhir penutup kurung berikan tanda titik koma. Setelah itu di bawahnya silakan di enter. Kita yang kedua yaitu membuat variabel umur. Lalu sama dengan dalam kurung. Nah, di dalam kurung ini ketikkan int atau in atau integer ya, tipe data. Lalu spasi, buat tanda dolar, garis bawah, get. Tulisan get dengan huruf kapital juga. Lalu buat kurung kotak, di dalamnya buat petik 1, dan di dalam petik 1 ketikkan yaitu umur. Lalu diakhiri dengan tanda titik koma. Sebelum itu, saya akan menjelaskan fungsi dari kode-kode yang barusan kita buat tadi. Nah, di awal kita sudah membuat yang namanya if iset ini. Nah, jadi fungsi iset pada tampilan layar di sini adalah fungsinya
untuk mengecek apakah data nama dan umur sudah tersedia dari URL setelah tombol kita klik atau tombol kita submit. Nah, selanjutnya di sini ada setelah iset yaitu get nama dan get umur. Jadi fungsi tanda dolar get nama di sini adalah untuk mengambil data dari form input nama. Sedangkan untuk tanda dolar get umur di sini adalah untuk mengambil data dari form input umur. Di bawahnya ada tanda dolar nama. Nah, tanda dolar nama ini sudah dijelaskan tadi bahwa ini adalah variabel nama. Selanjutnya, setelah itu ada HTML special charge. Jadi, fungsi HTML special charge di sini adalah untuk menghindari karakter spesial seperti tanda lebih kecil, tanda lebih besar, ataupun petik 2. Setelah itu, setelah HTML special charge, ada juga tanda dolar get nama, sama juga artinya yaitu untuk mengambil data dari input nama. Selanjutnya di bawahnya ada tanda dolar umur. Nah, tanda dolar umur ini adalah variabel umur. Selanjutnya di sebelahnya ada int. Nah, int atau int ini adalah tipe data integer. Maksudnya apa? Jadi maksudnya di sini int ini adalah untuk mengambil nilai menjadi bilangan bulat atau tipe data integer untuk memastikan keamanan validitas data angka. Seperti itu. Selanjutnya ada tanda dolar get umur sama seperti tanda dolar get nama atau yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ini tanda dolar get umur ini adalah untuk mengambil data input umur. Selanjutnya kita enterkan lagi pada akhir titik koma ini yang pada tampilan layar silakan di enter, lalu enterkan lagi. Kita akan membuat yaitu tampilan dari inputan yang di atas tadi yaitu menggunakan kata echo. Jadi echo di sini berfungsi untuk menampilkan kode-kode yang telah dibuat supaya terlihat pada halaman web. Silakan teman-teman ketikkan echo setelah akhir dari titik koma umur ini, lalu spasi berikan petik 2, lalu di dalamnya kita buat tag H3 dulu, H3. Ingat, tag H3 ini berfungsi juga untuk membuat judul di awalnya ya. Jadi kita buat di sini adalah hasil input. Setelah kata hasil input, silakan berikan tanda titik 2, lalu tutup tag H3-nya. Nah, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Lalu di bawahnya kita ketik lagi echo. Kita akan nampilkan yaitu variabel nama. Jadi nama titik 2 spasi, lalu setelah tutup petik 2, silakan dispasi lagi. Ketik tanda titik, lalu spasi, lalu buat variabel nama. Karena yang kedua kita akan menampilkan yang variabel namanya. Lalu spasi lagi, beri titik, kita buat petik 2. Nah, di dalam petik 2 ini kita buat tag BR-nya supaya memberi baris lain atau baris baru nantinya pada kode berikutnya. Jangan lupa diakhiri tanda titik koma. Lalu di bawahnya yang ketiga kita akan menampilkan yaitu variabel umur. Silakan ketikkan echo lagi, buat petik 2, ketikkan di dalam petik 2 yaitu umur, tanda titik 2, lalu spasi, lalu setelah tutup petik 2 itu spasi lagi, tekan titik atau tanda titik, lalu buat variabel umur. Nah, akhiri dengan tanda titik koma. Silakan teman-teman ikuti kode-kode yang telah saya buat ini. Sebelum itu, kita save terlebih dahulu, yaitu tekan Ctrl S, supaya kode-kode kita tersimpan. Lalu, kita pergi lagi ke browser kita tadi, yaitu di sini saya menggunakan yaitu Firefox tadinya ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi halaman webnya. Nah, di sini ketikkan sama kayak metode post tadi, yaitu kita ketikkan terlebih dahulu localhost. Localhost, garis miring, setelah itu ketikkan nama foldernya. Nah, nama folder tadi adalah belajar 1, lalu garis miring lagi, ketikkan nama file. Nama file kita tadi adalah get.php. Nah, kita lihat apakah kode-kode yang kita buat tadi berhasil. Silahkan di enter. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri kan pada tampilan layar ini bahwa kode-kode yang kita buat tadi sudah tampil pada halaman web. Di sini berisi yaitu formulir metode get,
karena kita yang kedua menggunakan metode get. Lalu di bawahnya memuat ada nama, ada umur, dan ada tanda submit atau kirim. Di sini langsung saja kita coba lagi hasil dari kode-kode kita. Kita buat dulu namanya, ini nama kita pribadi ya. Silakan ketikkan nama teman-teman sendiri. Lalu buat umur teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman ketik umurnya, ketik angka umurnya, atau teman-teman bisa menekan atau mengklik tanda panah di ujung kotak ini. Ada tanda panah atas, ada tanda panah bawah. Bisa dilihat tampilan layar. Silakan ditekan untuk tanda panah atasnya karena kita akan menambah umurnya. Saya buat 20. Atau kita bisa mengetiknya secara manual. Bebas teman-teman menggunakan tanda panah ini atau mau mengetik secara manual. Lalu silakan tekan kirim supaya submitnya ya, apakah hasil inputan muncul. Nah, teman-teman bisa melihat di sini hasil inputan dari yang sudah kita buat tadi sudah muncul. Di sini ada nama Agil, umur 20. Nah, kemudian kita ingin menambahkan kata tahun setelah angka 20 supaya kalimatnya seperti ini, yaitu umur 20 tahun. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya gampang sekali. Teman-teman bisa melihat bagaimana cara saya menuliskan kode-kodenya. Untuk itu silakan kembali lagi pada aplikasi Sublime-nya. Nah, di sini setelah variabel umur atau sebelum tanda titik koma pada tampilan layar ini, silakan teman-teman buat dulu spasi, lalu tanda titik, lalu spasi lagi, berikan petik 2, kasih spasi lagi, lalu ketikkan tahun. Nah, tutup petik 2-nya. Seperti ini. Teman-teman bisa ikuti. Silakan di save atau Ctrl S, lalu kita kembali ke halaman browser kita. Nah, silakan teman-teman refresh atau bisa klik Ctrl R. Kita tekan refresh. Nah, langsung jadikan kode-kode yang barusan kita buat tadi untuk menambah kata tahun setelah angka 20. Supaya terlihat lebih menarik tampilannya. Mudah bukan? Silakan teman-teman ikuti di rumah kode-kode yang sudah saya buat ini. One eternity later. Nah, itu tadi penjelasan mengenai metode post dan get. Semoga teman-teman tidak bingung ya, kapan harus menggunakan metode post dan kapan harus menggunakan metode get. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!